Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Raika Ragil Ramadhania dengan nomor NPM 2106634755 dari kelas Praktik Geografi Fisik kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi fisik dan mineral dari suatu batuan. Jenis-jenis batuan yang ada di bumi terdapat 3. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sebelum saya menjelaskan ketiga batuan tersebut, saya akan menjelaskan siklus batuan. Siklus batuan dimulai dari magma. Magma yang keluar dari permukaan bumi mengalami pendinginan dan pembekuan yang berubah menjadi batuan beku. Lalu batuan beku tersebut mengalami pelapukan, transportasi, dan pengendapan yang dipengaruhi oleh gaya eksogen menjadi sedimen. Lalu, sedimen ini mengalami proses litifikasi atau proses sementasi dan kompaksi menjadi batuan sedimen. Lalu, dari batuan sedimen dan batuan beku akan berubah menjadi batuan metamorf yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Kemudian, batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen tersebut akan kembali lagi menjadi magma melewati proses peleburan. Batuan beku. Batuan beku yang pertama ada batuan andesit. Batuan andesit merupakan batuan beku vulkanik atau ekstrusi yang memiliki mineral berbutir kasar hingga sedang. Sifat kimiawinya yaitu menengah atau intermediate. Tekstur batuannya apanitik, kristal yang kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Warnanya yaitu sedikit gelap, yaitu abu-abu. Komposisi mineralnya yaitu amfibol dan pragioklas. Batuan yang kedua yaitu batuan granit. Batuan granit merupakan batuan beku plutonik atau intrusi, memiliki mineral berbutir kasar. Batuan ini memiliki sifat kimia yaitu asam. Teksturnya paneritik, yaitu kristal yang besar dan dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Warnanya terang, yaitu abu-abu muda dan berbintik hitam. Mineral yang terkandung yaitu kuarsa, kalium, felspar, biotit, muskovit, dan amfibol. Batuan yang ketiga yaitu batuan gabbro, merupakan batuan beku plutonik atau intrusi. Sifat kimiawinya yaitu basa. Batuan gabbro memiliki tekstur paneritik, yaitu kristal yang besar dan dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Warnanya gelap, yaitu abu-abu gelap sampai hitam. Batuan selanjutnya yaitu batuan basalt. Batuan basalt merupakan batuan beku vulkanik atau ekstrusi, mineralnya berbutir halus. Batuan ini bersifat basa dan bertekstur apfanitik, yaitu kristal yang kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Warna batuan basalt yaitu gelap, yaitu abu-abu gelap sampai hitam. Batuan ini mengandung sedikit mineral amfibol dan piroksin. Batuan selanjutnya yaitu batuan riolit. Batuan beku vulkanik atau ekstrusi, yaitu mineral berbutir halus. Batuan riolit bersifat asam, memiliki tekstur apanitik, yaitu kristal yang kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Warna batuan riolit yaitu berwarna terang, yaitu berwarna abu-abu muda. Batuan selanjutnya itu batuan diorit, yaitu batuan beku plutonik atau intrusi. Batuan ini memiliki sifat kimiawi menengah atau intermediate. Teksturnya paneritik atau kristal yang besar dan dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Warnanya terang, yaitu abu-abu bercampur putih sampai hitam bercampur putih. Mengandung mineral amfibol dan plagioklas. Batuan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen yang pertama yaitu batuan breksi. Proses terjadinya itu melalui proses mekanik. Besar butirnya yaitu lebih dari 2 mm. Bentuk butirnya angular, termasuk terpilah buruk. Warna pada batuan breksi yaitu hijau kekuningan atau coklat keputih-putihan. Lalu ada batu pasir. Batu pasir proses terjadinya melalui mekanik juga seperti batuan breksi.
Besar butirnya 1/16 hingga 2 mm. Bentuk butirnya angular sampai subrounded. Termasuk ke dalam terpilah buruk. Warnanya yaitu coklat muda, coklat, serta kuning. Lalu ada batu kapur. Batu kapur proses terjadinya melalui sedimen mekanik. Tekstur besar butirnya yaitu lebih kecil dari 64 mm. Termasuk ke dalam pemilah baik. Warnanya putih, putih kekuningan, abu-abu, hingga hitam. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara proses terjadinya melalui sedimen organik. Warnanya yaitu coklat dan kehitaman. Batuan selanjutnya yaitu batu serpi. Batu serpi termasuk ke dalam sedimen mekanik. Besar butirnya yaitu kurang dari 1/256 mm, bentuk butirnya rounded, dan warnanya bermacam-macam sesuai dengan mineral yang dikandungnya. Jika warnanya merah, maka banyak mengandung oksidasi besi. Jika warnanya kuning kecoklatan, banyak mengandung limonit, goethit, dan oksida besi. Jika warnanya gelap, batuan tersebut mengandung batuan vulkanik. Batuan selanjutnya yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf yang pertama yaitu batu marmer. Teksturnya non-foliasi, tampak masif, dan tidak memiliki struktur. Asal batuannya dari batu kapur dan batu doloston. Kandungan mineralnya yaitu yang paling utama mineral kalsit, dan biasanya mengandung mineral lain seperti mineral lempung, mika, kuarsa, pirit, oksida besi, dan grafit. Warnanya bermacam-macam, namun tetap berwarna terang, berbentuk butiran yang transparan. Batuan selanjutnya yaitu batuan kuarsit. Batuan kuarsit termasuk non-foliasi, itu tampak masif dan tidak memiliki struktur. Berasal dari batu pasir kuarsa. Batuan ini mengandung banyak mineral kuarsit, yang butiran mineral tersebut saling menyatu. Batuan ini berwarna pucat dan tembus cahaya. Batuan selanjutnya yaitu batuan filit, termasuk foliasi, bertekstur pilitik, yaitu foliasi sudah mulai terbentuk oleh kepingan-kepingan halus mika terdiri atas bentuk kristal lepiplastik. Batu ini berasal dari batu serpih, batu lumpur, dan batu lanau. Mineral yang terkandung dalam batu filit itu mineral utamanya terdiri dari butiran kecil mineral mika yang berbentuk serpihan, seperti muskovit atau serisit, andalusit, biotit, dan mineral lainnya. Warna dari batu filit yaitu berwarna hijau, mengkilap, dan kristalnya terlihat. Batuan metamorf selanjutnya yaitu batuan skis. Batuan skis termasuk foliasi, bertekstur skistos, yaitu foliasi sudah mulai jelas terlihat oleh kepingan mika dengan belahan yang merata atau menerus. Terdiri dari selang-seling bentuk kristal lapidoplastik dan granoplastik. Batu skis berasal dari batu serpih, batu lumpur, dan batu lanau. Mineral yang terkandung sebagian besar terdiri dari mineral mika, yaitu klorit, muskovit, dan biotit, serta feldspar dan kuarsa. Mineral kuarsa, feldspar, dan mika tersebut benar-benar tercampur menjadi satu. Lalu selanjutnya ada batuan slate. Batuan slate termasuk foliasi dan bertekstur slaty, yaitu menampakkan belahan-belahan yang sangat halus, umumnya terdiri dari mineral yang pipi dan sangat halus. Batuan ini berasal dari batu serpih, batu lumpur, dan batu lanau. Sebagian besar terdiri dari mineral lempung atau mika, dan juga terdapat mineral kuarsa yang melimpah, dan sedikit mineral feldspar, kalsit, pirit, hematit, dan mineral lainnya. Warna dari batuan slate bermacam-macam, ada abu-abu, hitam, hijau, dan merah. Warnanya berkilau dan sedikit kusam, dan sering berdenting saat dipukul. Batuan selanjutnya yaitu batuan gneis, termasuk foliasi dan bertekstur gneisik, yaitu foliasi terlihat oleh penyusun mineral-mineral granular yang pipih atau mika. Belahannya tidak rata atau terputus-putus. Batuan ini berasal dari batu serpih, batu granit, dan batuan vulkanik. Berikut ini adalah referensi bacaan yang saya dapatkan untuk mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi batuan. Itu dia bagaimana cara mengidentifikasi suatu batuan berdasarkan mineral dan fisiknya. Bila ada kesalahan, mohon dikoreksi.
Terima kasih.